Sosok pria inspiratif ini sudah berlayar di Sungai Mahakam belantara Borneo. Kecerdasan dan insting yang kuat membuat pria ini mencintai hewan mamalia pesut Mahakam. Pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan, mandi-mandi di pinggir sungai, tiba-tiba ada pesut lewat gitu kan. Sebagai kapten yang menakodai bahtera pesut Mahakam, membuat pria ini resah dalam melindungi ekosistem alam. Karena itu fatal ya, faktor yang fatal yang bisa menyebabkan pesut Mahakam mati seketika adalah jaring nelayan. Di mamalia itu dioperasi. Nah, ternyata ada banyak sampah plastik. Wah, itu yang... Siapakah dia? Bang Inal, wih, welcome back. Keren. Kamu udah datang nih, kok welcome back? Kita tidak berjumpa Bang. Oke, selamat. Terakhir saya ingat Bang, ketemu Bang Inal tuh 2016. Kalau nggak salah di dekat rumah Bunda. Yang sama Bang Ardi saya diajak awal ketemu waktu kita presentasi pesut Mahakam waktu pengen kolaborasi terkait jahit bahasa Inggris. 2016 ya? 2015 atau 16 Pak? Yang di Jalan Mawar rumah. Yang dulu ada tulis tuh yang tempat penginapan. Nah, rumah Bunda kan sih. Oke. Jalan Mawar. Yang sekarang di Ayam Setia Mata. Oh, betul. Berarti di situ ya? Sudah, kedua kita di planetarium. Oh iya. Nah, kalau planetarium ingat ya? Iya. Tapi bahasa Kutai kan bahasa Indonesia. Campuran nggak masalah. Oke, Karena kita Indonesia kan ribuan bahasa. Siap. Nah, Jadi 18 kecamatan monitornya ya. Oke, Bang Inas, sekali apa kabar? Oke, Salam Covid. alhamdulillah baik sehat. Wah, saya lihat nih Bang Inal nih di media nih lalu lalang udah mengelilingi Sungai Mahakam Borneo. Nyusuri sih ya. Nyusuri ya, di Kalimantan Timur, bahkan sampai ke nasional lah. Agak juga sih ya. Sampai juga ya. Tapi keren lah, perintah Bang Inal. Ya, tetap konsisten. Alhamdulillah karena apa ya? Satu apa ya? Hobi tapi ada memang kepuasan sih untuk bisa nyusuri Sungai Mahakam dari delta sampai ke ujung. Itu seneng banget lah. Dengan banyak keanekaragaman ya, seni budaya, tantangan, challenge-nya di situ. Cuma sebelum nyampe nih, masih belum nyampe, masih mentok di Tionghoang, masih ada 1 jam atau 2 jam lagi mungkin ke perbatasan. Nah itu masih misi yang tertunda. Misi yang tertunda ya? Itu belum ya Pak? Belum. Pokoknya kalau udah apa ya, udah nyampe perbatasan, mungkin sujud syukur udah, berarti 920 km Sungai Mahakam udah finish. Bang, pilih aja satu kata Bang, yang Abang ingat gitu kan. Tapi yang baik-baik aja Bang. Yo, alhamdulillah. Masa Nairobi. Tapi konteksnya bebas ya? Bebas Bang. Bebas. Konteksnya. Atau mesti dengan background wisata gitu ya? Enggak, bebas. Apa yang terlintas lah ya? Ya terlintas yang Abang ingat. Tapi aku dulu nih atau? Saya dulu Bang. Saya berikan pertanyaan ke Abang. Oke Bang ya, siapa? Sungai Mahakam. Pesut Mahakam. Kota Raja. Museum. Patung Muswana. Pulau Kumala. Kapal wisata. Queen Orca. Wih. Habis bawa tamu mas Ray. Habis bawa tamu mas Ray. Kita pasti itu. Founder Pesut Mahakam. Founder Oh founder. Pesut Mahakam. Di Karasi ya. LSM-nya tuh. Kalau komunitas baru ke Pesut Mahakam. Nah ini pertanyaan jebak sebenarnya. Betul lagi Bang. Yuk. Ketua Sahabat Pulau Indonesia cetak kota kata negara. Aspin. Wih, keren. Siapa lagi ya? Iya. Kemarin cari di YouTube bukan apa kan sahabat pulau. Sahabat pulau ya? Sahabat Pulau Indonesia. Iya. Kemarin tuh cari sahabat Pulau Kumala. Iya. Nggak ada ketemu. Oh iya. Maaf. Gambar lagi ya? Iya, jadi yang ketemu sahabat Pulau Indonesia lah. Sahabat Pulau Indonesia. Oke. Kalau Kumala mungkin Pak Bambang.
Tapi kalau di akun itu sahabat pulau. Sahabat pulau Pak ya? Sahabat pulau Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Oke Bang Inal, sekali lagi terima kasih banyak udah alhamdulillah kesempatan hadir Iya, sama-sama. di studio kami. Alhamdulillah sederhana, Iya. Udah bisa memberikan waktu walaupun jam abang, alhamdulillah udah mulai beraktivitas kembali ya. Iya. Bisa berbagi inspirasi ke kami. Iya. Gitu. Oke Bang Inal, saya mau tanya Bang, dan juga pemirsa Indonesia terus kebanyakan negara yang tahu. Bang Inal ini berprofesi sebagai mungkin guide ya Bang? Atau apa? Iya. Guide ya. Untuk sekarang ke guide Guide turis Iya. lokal maupun asing. asing ya kan. Nah dan juga selain itu juga bisa membawakan pemaparan materi-materi terkait di bidang pariwisata gitu kan kepada masyarakat maupun pemuda gitu kan. Nah sebenarnya sejak kapan sih Bang Abang senang di dunia pariwisata ini Bang? Pariwisata ya. Sebenarnya nggak langsung ya, nggak langsung plak langsung jadi tour guide nggak. Jadi awal-awal sebenarnya untuk di dasar mungkin ada beberapa pengalaman ya. Pertama di 2010 pada saat saya nonton Metro TV ada pemutaran film dokumenter tentang ekspedisi pencarian pesut makam oleh Yayasan Konservasi Rasi yang di Samarinda. Nah di situ saya antusias. Bahasa Gaul antusias banget lah kan, antusias karena namanya kita kan orang Hulu ya, orang Hulu. Almarhum bapak saya juga guru, jadi kita berpindah tempat pada saat saya kecil. Nah terakhir waktu SD di Muarakaman. Nah itu pengalaman yang yang sangat tidak bisa dilupakan. Mandi-mandi di pinggir sungai, tiba-tiba ada pesut lewat gitu kan. Nah itu menjadi salah satu momen yang nggak bisa hilang sampai sekarang, nggak bisa hilang, masih membekas sampai waktu masih kecil pun, masih TK, pertama kali lihat pesut makam itu di Moropau karena ibunya almarhum bapak itu orang Moropau. Nah di 2010 saya lihat di video dokumenter, saya saking antusias itu saya email karena di situ ada tulisan nama LSM-nya. Saya browsing, saya ketemu websitenya, saya email lah sepintas apa yang ada saat itu. Kenapa pesut makam konsernya di Kutai Barat? Ya karena dulu kan awalnya mereka di Kutai Barat, sampai mereka adalah semacam pos penjagaan pesut makam. Karena saya mikir di Kukar pun harus ada gitu kan, nggak cuma di Kubar. Dan di situ akhirnya kita kontak-kontakan. Saya juga lebih paham, ternyata nggak semudah itu ya. Artinya untuk membuat konservasi pesut makam nggak semudah itu. Nah dari situ saya berapa kali ikut survei, bantu-bantu di lapangan, survei hutan, survei laut, pernah saya rasakan bersama Ibu Daniel Kreb, itu yang peneliti dari YKRASI, terus juga suami beliau Pak Budiono, Direktur Utama. Khususnya untuk Ibu Daniel ini pengalaman saya banyak banget untuk teknik-teknik survei pesut makam ataupun mamalia laut ya. Jadi nggak cuma pesut makam, saya juga punya pengalaman dengan beliau pada saat jadi asisten atau jadi volunteer di laut dari Bontang sampai ke Berau 10 hari PP. Kita sewa kapal nelayan, menghadapi badai, ngelihat puting beliung 2 titik dekat kapal kita kan. Bagi kita anak sungai itu seneng aja kan, padahal kaptennya udah panik sudah kan. Mas itu sebentar aja kalau kita ke kapal, oh iya kan, saya seneng aja kan gitu kan. Nah dari situ dari skill saya dapat di situ untuk observasi pesut makam saya dapat di situ. Terus yang kedua, bagaimana saya berinteraksi dengan tamu, saya juga dapat di situ pada saat ada volunteer dari Hong Kong 2 orang, dan saya sama sekali nggak bisa bahasa Inggris saat itu. Walaupun di SMP, SMA bahasa Inggris selalu bagus, tapi kan itu cuma tekstual gitu kan. Pada saat aplikasi mencoba trial langsung, kita nggak bisa, speechless lah kayak gitu kan. Nah disitulah Ibu Daniel, kamu harus coba. Saya malu Bu, saya takut salah. Nah itu yang lucu, bilang Ibu. Kenapa? Kalau kamu belajar sepeda, kamu udah jatuh nggak? Pernah Bu? Ya seperti itu kamu bahasa Inggris. Kalau kamu berharap bahasa Inggris kamu langsung lancar, itu malah yang lucu, bilang. Itu malah aneh. Jadi kamu harus rasakan namanya jatuh dulu. Oh, di situ akhirnya nggak ada confidence.
saya belajar yang simpel-simpel dulu, akhirnya mulai ada confidence untuk berbicara lebih banyak, akhirnya ketagihan setiap ada volunteer saya manfaatkan untuk mengasah bahasa Inggris. Jadi nggak ada les, cuma otodidak. Jadi di 2010 pengalaman awal itu sih sebenarnya. 2010. Berarti awal mulanya itu di 2007 dan 2010 Bang ya? Yap. Itu perjuangan Abang apakah sendiri atau memang berdua atau dibantu sama teman atau gimana itu Bang? 2007 masih dengan keluarga naik motor, itu keluarga. 2010 itu dengan LSM Nasi. Jadi dari perjalanan, terus dari ilmu untuk memantau postur mahakam, ilmunya saya dapat di Ekarasi. Terus bagaimana saya belajar percaya diri untuk bicara bahasa Inggris walaupun saya belum lancar, saya dapat di situ. Namun di progres tahap selanjutnya ada sedikit jeda sih sebenarnya. Saya sempat kerja juga di Rakindo dulu sempat berapa tahun, 3 tahun. Terus kembali lagi dengan Ekarasi tapi dalam artian bisnis, artinya kita ada kerjaan di laut untuk untuk mengawasi kerjaan perusahaan-perusahaan migas. Di situ ada namanya pekerjaan namanya Marine Mammal Observer. Itu kalau masuk sih di tim Enviro ya, tim environment. Jadi sebelum mereka memulai seismik ataupun pemancangan tiang, itu sebenarnya ada beberapa prosedur yang diatur oleh beberapa peneliti dan juga profesional migas di Inggris. Dan di Indonesia saat itu nggak mutlak, hanya disarankan kepada perusahaan kalau dilakukan itu baik, kalau enggak juga nggak masalah. Nah akhirnya pengalaman bisnis pertama itu ada pressure-nya karena kita kerja profesional. Sedangkan untuk sebelumnya kan survei Rasi itu kan intern. Jadi tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak beban sih sebenarnya, karena itu lebih bagi saya itu kayak jalan-jalan aja. Kita mau pesut, kita ada ngisi-ngisi form, terus foto-foto, itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau di migas, nah ini bagaimana kita mesti ngikutin prosedur, jangan sampai salah. Dan alhamdulillah pada saat itu kita masih kerjasama dengan Total. Itu mereka keren banget sama SOP, mereka nggak main-main lah seperti itu. Itu mungkin sekitar 1,5 tahun. Akhirnya pada saat selesai itu saya kembali mencoba untuk berpikir, wah saya dapat uang banyak nih dari kerjaan di laut. Terus gara-gara pesut nih, kayak gitu kan, gara-gara pesut tuh apa sih yang mesti saya kasih balik untuk ke pesut makam? Akhirnya terpikir ada grup Facebook namanya Save Makam Dolphin yang dibuat oleh si Ari, saat itu masih SMA dia. Itu awalnya hanya sekedar sharing-sharing di Facebook. Itu sebenarnya dari 2007 tapi nggak terlalu intens. Nah di 2013 selesai project, masih start jalan, masih jalan bareng sih, masih jalan. Kerja 2 minggu, off 2 minggu, saya manfaatkan untuk ke situ karena saya ada modal gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada modal sama sekali lah, jadi perlu waktu. Akhirnya trip itu berjalan mulai 2013 Oktober. Di situ saya punya banyak pengalaman bagaimana saya menghandle banyak turis. Kadang-kadang ada ikut, tapi kebanyakan si lokal ya, anak kuliahan yang dalam semua hidup nggak pernah lihat pesut makam, hanya lihat di foto, di video. Terus akhirnya saya mikir, yuk kita ke lapangan deh, daripada kita cuma di media sosial, kita nggak real gitu kan. Yuk kita ke lapangan, apalagi namanya anak muda ya, banyak idealisme masalah lingkungan, masalah sampah, masalah ini. Saya yang memang banyak di lapangan dari beberapa pengalaman, saya nggak semudah itu. Kalau bicara pesut nih Bang, menarik nih Bang ya, karena itu salah satu ikon di Kutai Kartanegara ya. Iya kan, hewan binatang mamalia Bang, yang benar-benar hidup di air tawar. Itu bahkan dia mirip spesiesnya kayak lumba-lumba. Nah sekarang Bang, terkait pesut nih Bang, apalagi itu kita harus melestarikan, budidayakan, harus dijaga. Nah dulu kan pasti dengar cerita nih Bang, dulu banyak pesut yang ada di Sungai Mahakam. Nah terus sampai saat ini pesut itu udah mulai punah tuh Bang. Sebenarnya apa sih Bang yang menyebabkan
gitu. Dan kita sebagai yang senang di sektor pariwisata maupun yang pencinta alam, Ya. nah apa nih Pak solusi atau saran masukan supaya hewan-hewan maupun binatang ini yang langka ini tidak punah gitu Pak? Gimana Pak? Dari pengalaman, artinya ini saya volunteer di RASI itu nggak serta-merta intens tiap bulan ya, nggak. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang memang saya nggak bisa ikuti. Tapi dalam setahun ya adalah beberapa kali saya sempat bantu-bantu program mereka ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya volunteer, saya sukarelawan, tidak dikerjakan secara permanen ya. Karena juga saya lebih senang kerjanya tidak terikat. Saya juga bisa ada game lain. Nah, kembali ke pesut makam, dari awal itu kan memang faktor yang fatal ya, faktor yang fatal yang bisa menyebabkan pesut makam mati seketika adalah jaring nelayan. Jadi rengge gitu ya, rengge. Nah, saya ingat zaman-zaman dulu waktu sering mancing di beberapa kampung tuh rengge kan biasanya tuh masih kelihatan di permukaan, walaupun dia ada mungkin 1 meter lebih, 1,5, 2 meter itu ke bawah. Nah, pada saat itu, pada saat pesut makam terperangkap, dia biasanya akan meronta-ronta, mengempaskan ekor untuk membuat keributan supaya orang tahu, supaya dia dibantu. Kan mamalia sekelas pesut makam, lumba-lumba air tawar kan cerdas, lumba-lumba cerdas. Jadi dia ada trik untuk membuat semacam atensi supaya orang memperhatikan. Nah itu kadang-kadang apa ya, bisa diselamatkan saat itu. Nah sekarang pola rengge kita bisa lihat sekarang adalah ditenggelamkan. Jadi pada saat pesut makam misalnya terperangkap di rengge, sekuat apapun tenaganya dalam jarak 1 atau 2 meter di bawah permukaan tidak akan membuat apa-apa di permukaan. Jadi semakin susah. Sampai sekarang pun ya masalahnya tetap di jaring. Jadi kita memang, kalau saya nggak salah, dulu ada undang-undang dari pemerintah daerah melalui dinas perikanan mengatur diameter jaring yang bisa dipakai, ya minimal maksimal atau gimana. Nah hanya sebatas itu, tapi tidak ada aturan yang jelas membatasi nelayan harus punya berapa banyak rengge. Contoh misalnya kita buat standar ya, kita kan mas-mas itu punya metode berbeda-beda kan, ada yang panjangnya sekian, bawahnya sekian, dan mereka punya banyak set untuk rengge itu yang ditaruh di sepanjang aliran sungai Makam maupun danau ya, ataupun aliran sungai. Itu nggak ada batasan setahu saya. Mohon dikoreksi kalau memang itu sudah ada perdanya. Jadi jaring-jaring ini yang artinya menjadi bom waktu untuk pesut makam, karena itu ditebar. Ya, itu ditebar. Ya karena nggak ada aturan, Bib. Karena nggak ada aturan. Sampai saat ini masih ada nelayan itu? Sampai sekarang kasus kematian tetap ya dari jaring. Jadi contoh ya, kalau bilangnya ya artinya tanpa menyepelekan asumsi lain, tapi menurut pengalaman saya dan secara logika di lapangan, contoh misalnya limbah sawit, otomatis kita nggak bakal nunggu pesut makam teriak-teriak, masyarakat pasti teriak-teriak dulu, ya kan? Karena nggak cuma pesut makam yang ada di sisi makam, ada juga masyarakat. Otomatis biasanya nih kalau ada laporan limbah sawit, kan biasa ikan di keramba mati duluan. Kualitas air juga sudah mulai berubah. Manusia kalau pada saat itu kena limbah biasa gatal-gatal. Artinya itu nggak fatal, nggak fatality ya, nggak langsung jeblok semuanya mati. Manusia mati enggak. Nah termasuk misalnya debu batu bara yang masuk, ya memang itu ada impak tapi nggak fatal. Yang fatal adalah jaring nelayan, tanpa kita meremehkan yang dua tadi ya. Kita harus concern karena itu salah satu penyebab berubahnya kualitas air di Sungai Mahakam. Tapi maaf Bang, pernah nggak Bang Abang sama tim mengedukasi para nelayan harus begini nih menjaga ekosistem sumber daya? Sudah sering kali, karena salah satu kunci program pelestarian pesut makam adalah melibatkan masyarakat. Kalau kita hanya peduli pesut makam aja, masyarakat pasti kecewa gitu kan. Artinya apa sih kamu nih cuma ngurusin binatang aja, manusia enggak gitu. Nah, tetap biasa semua LSM pasti melibatkan masyarakat. Nah cuma yang susah adalah
pola pikir masyarakat yang mesti apa ya, perlu perjuangan untuk membuka apa ya, hati mereka supaya lebih sedikit ada rasa kasihan dengan pesut makam. Ini yang susah sebenarnya. Nah, contoh dari tadi, ya kan, seberapa cukupkah nelayan ini? Ini kan kita kan udah tahu ya, sudah ada diteliti atau belum, nelayan ini punya berapa banyak ringgit? Kan kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Contoh aja satu nelayan punya satu ringgit, dengan panjangnya yang bisa puluhan meter. Dan dalam satu kampung tuh minimal mungkin 10 aja lah, ya kan? Kita berapa desa tuh? Iya kan? Berapa desa? Itu baru 10. Kalau waktunya bisa 20, 30 nelayan menggunakan metode yang sama, ringgit, semakin apa ya? Masa depan pesut makam ini semakin kelam. Karena sedikit edukasi kepada teman-teman, ya ada yang masih nyebutkan pesut makam itu ikan gitu kan. Nah, kadang-kadang saya juga merasa sedih gitu. Artinya perjuangan saya selama 2013 untuk mengedukasi masyarakat minimal mengetahui pesut makam ini bukan ikan, itu kayak percuma gitu. Itu kayak percuma. Termasuk wartawan pun kadang-kadang kayak gitu, iya kan? Kalau turis-turis menyebutnya tetap dolphin, freshwater dolphin. Ada fish dolphin nggak ada. Nah ini yang agak susah sebenarnya ya. Nah jadi jangankan orang masyarakat mungkin, wartawan masih sering apa bilang orang tuh keserimpet lah gitu. Jadi ngomongnya masih ke ikan-ikan. Bang, ikan nomor pesut makam, ini apa sih? Gue bilang kan, ngejek apa gimana ya gitu kan? Kadang-kadang apa ya, bikinnya kayak temperamen gitu kan. Ini wartawan loh bilang kan, kok masih bilang ikan, kita udah bilang jangan tulis ikan ya, pesut makam, lumba-lumba ya tahu. Nah, susah di situ masyarakat, karena gini ya, mungkin banyak faktor sebenarnya, banyak faktor yang menyebabkan kenapa mereka memilih ringgit. Pasti ada faktor. Nah ini perlu apa ya, perlu diteliti secara mendalam, entah itu dinas perikanan. Bang ini dialihkan ke apa sih? Nah sekarang itu yang susah kan? Itu yang susah. Kalau untuk metode-metode penangkapan ilegal yang lain, misalnya scroll, racun, pernah di tahun berapa itu sempat ada yang banyak mati, mungkin sekitar 3 ekor. Di daerah Sungai Kedang Rantau pernah ada kasus seperti itu. Karena yang mati nggak satu, banyak. Ada sekitar 3 ekor, 4 ekor yang mati bersamaan. Nah, terus 2000 berapa itu dulu kemarau mungkin 2018 itu di daerah Muara Pahu. Tapi ada jangka jarak. Sehari ada satu gambar, berapa hari nanti ada satu lagi gambar. Nah, itu kecenderungan karena kesusahan, kenapa kita nggak tahu penyebabnya adalah bangkai terlalu busuk. Bangkai terlalu busuk, jadi untuk autopsi itu percuma karena apapun diteliti organ sudah busuk. Tapi kalau masih segar, contoh posisi badannya masih ngambang, mungkin sepertiga ya, belum, paling mentok setengah. Biasanya kan pesut itu kan kalau dia sudah mati dia kayak cat gitu kan, kayak mengelupas. Nah itu warnanya masih silver, kayak ikan-ikan apa, kayak ikan patin lah, sama kayak gitu warnanya. Itu kecenderungannya masih bisa di neopropsi ya. Kalau jadi kita yang menyebabkan pesut makam itu mati, ada yang bilang bahwa mungkin adanya limbah. Itu benar gak sih kan? Fakta-fakta memang gak ya? Karena yang tadi yang kalau saya data kalau yang lain. Kalau saya melihat karena berapa kali kami juga membantu cemarnya, membantu LSM Garasi, terus otomatis juga membantu BKSDA pada saat ada laporan pesut makam mati. Kalau jaringan kita yang ada di beberapa kampung kita manfaatkan. Contoh misalnya jangan sampai bangkai itu larut, artinya itu ditarik dulu ke daratan supaya tim nggak susah mencari. Nah ini biasanya kami langsung kontak ke YKRASI atau BKSDA supaya mereka bisa melakukan gerak cepat. Paling tidak ada neopropsi. Nah salah satu yang nyata sudah ada faktanya, contoh di Desa Pelak, Sangkuliman sekarang, itu pada saat di neopropsi, di versi manusia otopsi, kalau versi mamalia itu neopropsi. Nah ternyata ada banyak sampah plastik. Wah, itu yang menyebabkan. Itu yang artinya walaupun dia tetap survive, endingnya nih dia mati karena nyangkut di jaring juga sih. Dia mati nyangkut di jaring nelayan. Dia intinya dia mati lemas. Itu aja. Benar. Intinya dia mati lemas. Tapi pada saat dibelah ternyata banyak sampah.
ada pampers bayi, Ya, itu. ada jaring nelayan yang sudah berbentuk bola. Lagi-lagi itu lingkungan Bang Ya, walaupun mungkin kasus itu dia bisa selamat dari jaring, tetap dia nggak bakal lama karena sudah banyak sampah. dan itu banyak Bang berita-berita hewan mamalia bukan di tawar yang di laut kayak ikan paus, misalnya sampah, bahwa mati penyu lah, Betul. sampah juga. Jadi lagi konservasi nih. Iya, bisa dua scene ini berarti. bahkan ini Bang tercatat data dari 11 negara Asia, Indonesia itu peringkat 3 Bang, sampah terbanyak Ya. di Asia. Oke. Nah, itulah kesadaran kita Bang ya, mungkin, dan juga kita sebagai saya mah, kita juga volunteer, memang harus kita jaga lingkungan untuk menarik salah satu pariwisata maupun orang lain berkunjung, Iya. dan juga kita menjaga ekosistem kita. Nah Bang, saya juga ingin tahu dong Bang, di KUKA ini Bang, kalau kita bicara pariwisata nggak ada bisa bisnis Bang. Oke. Nanti kan kita udah tahu sebenarnya supaya pariwisata kita terangkat nih Bang, kayak kancah nasional maupun internasional. Sebenarnya dari sisi mana sih Bang kalau kita ingin kembangkan pariwisata menurut Abang nih yang sudah bertahun-tahun? Jadi pengalaman sedikit flashback ya, Iya. sedikit flashback supaya juga teman-teman tahu progres. Artinya ini bukan spesial mengetahui saya, tapi yang diketahui adalah bagaimana proses ini akhirnya membuat saya ada pengalaman ya, bukan banyak pengalaman, ada pengalaman. Nah, kembali yang di 2013 itu pada saya ke Sumakam, itu sebenarnya saya udah melihat beberapa potensi wisata ya. Cuma nggak bisa kita bawa brandingnya saya ke Sumakam karena ini saya concernnya ke edukasi. Iya. Ya, saya concern ke edukasi bagaimana supaya orang-orang Samarinda yang belum pernah ke Sumakam tahu susahnya mencari ke Sumakam. Tahu bagaimana kondisi di lapangan, masalah banyaknya transportasi ponton batubara, banyaknya persaingan nelayan menggunakan berbagai metode termasuk yang illegal fishing ya, setrum, racun, terlalu banyak mengambil ikan yang belum dalam ukuran yang layak konsumsi. Benar-benar. Akhirnya dari diameter yang dari 9, anggapnya contoh ya maaf, bukan promosi. Iya. Ini kan anggapnya 11 cm. Kalau diameter yang pernah saya baca itu sekitar 9, jadi segini diameter jaring. Sekarang yang di nelayan itu semakin kecil. Artinya ikan ini sudah susah dicari ukuran segitu. Akhirnya membuat diameter jaring semakin kecil untuk mendapatkan ikan yang lebih kecil yang belum dalam tahap siap untuk ditangkap. Iya. Ya kita tahu kan kayak di Nageo itu ada batas musiman untuk menangkap salmon. Kayak kita di sini kayak susah nih memang. Tapi ya sudah susah. Persaingannya di sana itu sudah seperti itu. Nah, kembali ke wisata, ada yang menginformasikan Bang, di satu desa Kedang Ngipil itu ada mau kegiatan ya kan, acara padi-padi. Iya. Oh bisa nih dibilang kan. Nah menariknya di situ adalah orang Kutai. Kan biasanya kalau kita melihat festival-festival kayak Daya Kenyang itu ada pecah bundar. Kalau di Makam Hulu teman-teman Dayak Bahau itu namanya Hudo Pekayang. Hudo Pekayang itu pesta baru akan memulai rasanya, baru akan memulai. Jadi ada beberapa rangkaian. Tapi untuk Kutai saya sangat jarang sekali mendengar. Akhirnya saya putuskan, yuk kita coba ke situ. Akhirnya, wah ternyata bagus nih. Saya konsep lagi nama satu brand komunitas. Orangnya juga sama, saya usul Makam, tapi tertariknya lebih ke wisata. Namanya Makam Explore. Nah di situ akhirnya berbarengan. Saya pesut ada Makam Explore juga, karena supaya nggak pecah konsentrasi. Nah di situ salah satu contoh yang paling simpel kita lakukan adalah kami tidak berubah apapun kegiatannya, hanya mempromosikan. Saya audiens dengan Pak Kuspa saat itu masih kepala desa. Acaranya seperti ini. Saya langsung pikir, Pak, saya bawa orang bisa nggak? Bisa, bilang mereka. Saya mesti bayar berapa? Oh gratis saja, bilang Pak Kuspa. Selama mereka mau tidur di tempat kami yang apa adanya, mau makan apa yang kami makan sehari-hari, kami persilakan. Nah, kira-kira saya mikir gini, kita nggak bisa juga memanfaatkan kebaikan orang. Benar. Kasih gratis. Akhirnya saya seperti saya makan, saya ada membuat semacam open donation.
Jadi yang ikut Ya. mesti bayar 50.000. Ya. Nah di situ kita ambil 15% untuk teman-teman yang bantu dari awal untuk spotting ya, maksudnya pada saat perjalanan itu ada yang mandu dari depan, dari belakang, nggak ada yang tertinggal, kita responsibel di situ. Nah sisanya 35%, banyak kan ya? Pokoknya kita ambil 50%, berarti sisanya sekitar 85 ya. Kalau misalkan 100 tuh, Ah. 15 ya 85. Jadi kita cuma ambil 50.000. Itu kemarin kita ambil saya nggak sampai 10-15.000, lupa. Ya, anggapnya misalnya 15.000 kita ambil, 35.000 kita kasihkan ke desa. Nah, apapun bentuknya di situ. Alhamdulillah dari Dinas Pariwisata Kukar pun ikut kita, Saka Pariwisata. Jadi gerakan-gerakan itu berdampak Iya, positif jadi, ya. kita juga kaget kan? Iya. Dari dinas itu ada 50 orang, dari komunitas ada 50 orang. Nah disitulah kita ngelihat ada semacam tantangan untuk membuat desa lain sama. Iya. Nah kembali pada saat itu sudah memulai, akhirnya kita ada jaringan ke Dinas Pariwisata Provinsi. Nah disitulah awal mula kita sudah mulai keluar kabupaten, diajak menjadi tim media sosial. Promosinya pertama kali diajak ke Makamulu. Makamulu ya. Pada saat hari ulang tahun Makamulu yang kedua. Iya. Jadi kami Berapa kali Bang ke Makamulu? nggak sampai lebih dari 10 sih. karena memang biaya ke sana tuh sangat luar biasa ya. Jadi pada saat di Makam Espor 2015 kita sudah kita memang sudah ada plan, memang mau ke Melak. Kita mau eksplorasi Melak, di situ kita juga ada keluarga, paling nggak bisa menginimalkan biaya untuk tempat tidur dan makan. Nah akhirnya keluarga di sana juga dikontak supaya nggak kaget kan. Udah datang aja, udah kita eksplorasi. Nah ada salah satu backpacker yang juga kemarin sempat tanda kutip dilempar ke kami untuk dibawa. Ya kita ajak dengan konsekuensi dia juga memberi kontribusi kita untuk membantu dari bensin lah apa kan. Nah kalau nggak mau ya terserah, kalau mau lanjut. Nah akhirnya kita ke Makamulu. Pengalaman pertama naik speedboat dari Tering ke Ujung Bilang 3 jam. View hutannya yang juga luar biasa ya. Artinya memang ada beberapa titik spot perusahaan kayu, batu bara tuh nggak terlalu ada, cuma sisi-sisi compare ya kayak yang paling banyak itu kayu sama sawit. Nah tapi terlepas itu hutannya lebih banyak. Nah terus kita bisa melihat banyak keberagaman seni budaya yang jarang kita lihat. Akhirnya suatu kebanggaan bisa nyentuh Makamulu. Nah, sejarah di situ. Itu sejarah awal bagaimana kami dipercaya oleh Dinas Pariwisata Provinsi untuk menjadi tim promosi kegiatan saat itu ya. Masih zamannya Pak Swin. Ya. Nah, apalagi memang yang kita petik itu lagi-lagi kita harus jaga tadi Bang pesut itu Bang. Nah, itu salah satu ikon dan juga hewan mamalia yang benar-benar harus kita jaga dan kita lindungi. Nah, apa sih Bang harapan nih untuk negara-negara khusus di sektor pariwisata Bang ke depannya nih Bang? Apa yang menurut Bang harapannya nih Bang? Berarti lebih ke pesut ya, ke pesut Makam ya. Oke, sebenarnya sih pertama memang kompleks mungkin ya, nggak semudah hanya masalah sampah, nggak cuma masalah jaring nelayan, kompleks sih sebenarnya. Karena seperti tadi ramainya transportasi air juga berpengaruh. Itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Artinya contoh di beberapa sungai di Belayan yang dulu menjadi jalur transportasi ponton batu bara, akhirnya pesut Makam jarang masuk ke situ. Nah, tapi alhamdulillah masih ada beberapa anak sungai. Nah, harapannya ada beberapa tempat ini masih steril, yang artinya bisa dipush, jangan sampai nanti ada titik-titik perusahaan batu bara beberapa anak sungai ini dikuasai ponton. Pesut Makam mau kemana? Nah berarti ada yang bilang, oh Makam luas Bang. Ya iya. Tapi bayangin aja tuh kalau tiap hari ponton berpapasan lewat, kita sembunyi di mana sih sebenarnya? Nah harapannya di transportasi air masih ada spot pesut Makam bisa bebas untuk mengeksplorasi. Contoh Sungai Kedang Rantau tuh yang di Muara Kamat itu masih bagus.
dari arus transportasi ponton ya. Kalau sekarang kan yang ramai itu di Kedang Rantau. Iya, itu Kedang Kepala. Itu dijaga banget di Nah, jadi pada saat di Kedang Kepala ada ponton batubara, pusat makanya lari ke Belayan lagi. Karena sebelumnya di Belayan dilewati, sekarang nggak lagi dipindah di Kedang Kepala. Akhirnya pusat mereka mulai masuk di Belayan lagi. Nah, 4 anak sungai ini selepas itu kan nggak ada anak sungai lagi. Hanya ada bentangan sungai besar dan terus beberapa sungai kecil yang tembus ke Semayang, Danau Jempang. Nah, tapi habitat utama adalah di Kota Bangun. Kota Bangun, contohnya di Sungai Pelah. Nah, harapannya ada aturan jelas tentang yang bisa membuat nelayan ini ada aturan ya. Iya benar. Nggak bisa sebebas mungkin masang jaring. Responsibelnya kalau ini nggak dipakai lagi, nelayan mau ngangkut enggak? Gitu. Karena kalau nggak diangkut, dibiarkan aja itu jadi bom waktu. Bom waktu untuk pesut makan. Bayangin aja 10 nelayan pasang rengge ditinggal. Iya. Nanti nelayan saya, jadi apa ya? Please, gitu kan? Kita nggak cuma hidup sendirian di makam, kita juga berdampingan dengan pesut makan yang nggak pernah ganggu kita. Malah di beberapa kasus di makam dulu ada perahu nabrak batu, penumpangnya jatuh. Itu ada cerita yang diceritakan oleh masyarakat Dayak sendiri. Itu diselamatkan pesut makam, didorong ke pinggir. Itu udah jelas. Mereka saving ya. Di Myanmar nelayan dibantu oleh pesut digiring. Artinya ikan digiring pesut makam. Terus mereka bisa lebih mudah nangkap ikan berjalan, terus lempar balik ikan. Itu Myanmar ya. Bukan artinya harus dipraktekkan sama enggak. Paling enggak bisa kesadaran. Kita nggak cuma sendirian nelayan di sini, kita juga ada beberapa nelayan yang lain. Benar. Mahakam ini 920 km, Danau Semayang ini 13.000 hektar, Melintang 11.000 hektar. Masa sesusah itu sih kita bagi-bagi gitu kan? Nah, akhirnya ini kembali ke kesadaran masing-masing. Kalau di masyarakat itu sadar pentingnya kita hidup berdampingan dengan satwa liar, contoh pesut makam, nggak mungkin ada nanti namanya sampah dilempar ke Sungai Mahakam. Nggak ada lagi terlalu banyak jaring di Sungai Mahakam. Transportasi juga dibatasi, artinya ada beberapa yang ada sudah jangan ditambah lagi lah. Cukup di Kedang Kepala yang dijadikan layar pontong, Kedang Rantau, Belayan, Pelah, jangan sampai ada lagi karena di mana lagi tempat mereka bermain. Lagi kebijakan, kesadaran, kedisiplinan ya. Ya betul. Jadi juga apa ya? Bagi saya sih ngelihat di sini selain kesadaran masyarakat juga perlu support oleh dinas terkait ya. Benar. Ya, saya sepakat Bang. Contoh di dinas perikanan nih, mereka harus buat kebijakan yang lebih bagus lagi. Dinas DLHK, ya kan lingkungan hidup. Nah ini bersinergi lah, jangan jalan sendiri-sendiri. Supaya pada saat mereka membuat suatu keputusan itu sama-sama tahu. Nah, kayak kita sih beberapa dulu ya perjuangan kami dengan YKRASI pada saat audiensi ke Pemkab Kukar untuk membuat zona perlindungan pesut makam. Bayangin berapa tahun? Baru 2019 atau tahun ini baru gol. Bayangin tuh berapa kali rapat perjuangan dengan banyak beberapa yang harusnya hadir nggak hadir, ya kan? Nah tapi alhamdulillah itu sudah gol. Tinggal pokoknya lagi. Bagaimana pemerintah bisa mengawasi komitmen. Betul. Kalau zona aja dibuat nggak ada pengawasan, nonsense. Benar. Sepakat saya. Oke Bang, menarik sekali. Nanti kita bisa diskusi kembali. Keren Bang, sangat menginspirasi sekali. Alhamdulillah. Semoga juga pemerintah dan juga masyarakat kita semua sadarlah apa pentingnya kita menjaga sumber daya alam yang benar-benar ada nilainya gitu untuk bergerak untuk regenerasi kita. Banyak lapangan lah, jangan di kantor terus. Karena kalau di kantor kan nggak akan tahu kan kondisi di lapangan. Tapi kalau di lapangan pasti tahu. Udah dia yang tahu deh. No comment. Yang tahu di lapangan. Oke Bang, sebelum closing ada game lagi Bang. Pilih satu kata aja Bang. Apa lagi? Indoor atau outdoor Bang? Outdoor. Pilih pantai atau Mahakam? Pilih pantai atau sungai Mahakam? Sungai Bang ya. Suka membaca atau menulis? Nulis. Naik pesawat apa kapal Bang? Kapal ya. Mahal. Mahal. Bisnis web sekarang.
Kapalnya selebar. Kapal bebas. Nggak perlu rapid. Iya. Bisa bawa sendiri. Apalagi naik kapal Queen Orca. Betul. Iya, seneng ya. Oke Bang Ginal, makasih banyak. Semoga ini menginspirasi dan mengedukasi kita semua Bang. Ya. Semoga kedepannya harapannya apa yang diharapkan kita bersama bisa menjaga ekosistem yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Ya. dan Kalimantan Timur. Ya. Sukses selalu Bang Ginal untuk Sama-sama. karirnya Sama. dan juga bisa melahirkan regenerasi yang kita seperti Bang Ginal. Insya Allah. Oke, see you next time. Bye bye.